Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di subuh yang mubarak ini, kita bisa bersama-sama kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian online yang diselenggarakan oleh Markas Hijrah Indonesia dan Projek Dakwah. Dalam hal ini kita akan mengangkat tema dalam kajian online kita berjudulkan bagaimana merajut persaudaraan di tengah badai ujian. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita semua tahu bahwa hari ini kita berada pada masa-masa sulit di mana hampir semua kita merasakan kesulitan dari berbagai sisi dan dari berbagai aspek. Mulai dari kesulitan kesehatan, kesulitan keamanan, kesulitan jiwa, kesulitan ekonomi dan seterusnya. Dan ini adalah bagian daripada ujian. Itulah kenapa kita mengatakan ini adalah badai ujian, karena dia bentuknya besar sekali. Di mana kita semua harus berusaha untuk mencoba menyelesaikan diri, menyelesaikan masalah diri kita, menyelesaikan masalah keluarga kita, menyelesaikan masalah yang lebih besar masyarakat kita, tetangga kita, dengan menjaga sebaik-baiknya diri kita dan dengan menjadikan kita sebagai hamba yang selalu dekat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Berulang kali saya sampaikan dalam kajian-kajian online, ya. Berulang kali saya sampaikan dalam kajian-kajian bahwa segala sesuatu yang kemudian kita niatkan karena Allah, segala sesuatu yang kita niatkan semata-mata mencari pahala di sisi Allah, akan menjadikan kita mudah menghadapi ujian-ujian tersebut, ringan dalam melaksanakan tugas, ringan dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Saudara sekalian, percayalah, tidak akan ada kesulitan yang kita hadapi, tidak akan ada ujian yang kita lewati, kecuali semuanya itu adalah bagian yang Allah telah aturkan di Lauh Mahfuz sana. Dan ketahuilah bahwa setiap kita akan melalui ujian-ujian tersebut, dan itu adalah janji Allah. Sebagaimana Allah berjanji akan menanggung rezeki-rezeki kita, seperti itu juga Allah Azza wa Jalla berjanji akan menguji kita. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, alladzina idza asabathum musibah, dan orang-orang yang kemudian tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan,
Inna lillah, kita semua ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu kita tahu bahwa hari ini kita merasakan ujian yang tidak biasa kita rasakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat yang kami bacakan tadi, wala nabluwannakum, dan kami pasti menguji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, dari ketakutan, wal ju' dari kelaparan, wa naqsi minal amwal, dan dari kekurangan harta, wal anfus, dan dari kekurangan jiwa, kekurangan diri. Artinya kekurangan jiwa, kekurangan diri ini ada orang-orang yang kemudian Allah cabut nyawanya satu persatu yang kita sayangi, atau orang-orang yang kita kenal kemudian Allah panggil dia menghadap kepada Allah. Wathamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wabashiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yang mana mereka ketika mereka tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillah, kita semua ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua ini akan kembali kepada Allah. Saudara sekalian, itu adalah janji Allah, wala nabluwannakum, dan pasti kami akan menguji mereka. Sebagaimana Allah juga berjanji bahwa Allah yang akan membagi rezekinya, Allah yang menanggung rezeki setiap hamba. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Kata Allah, tidak ada yang melata kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Tidak ada satu hewan pun yang melata kecuali Allah sudah tanggung rezekinya. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hari ini kita menyaksikan di saat seperti ini kita dalam keadaan kesulitan, tetapi Allah masih saja membagi rezekinya dengan cara-caranya. Ada saja cara Allah untuk membagi rezeki kepada setiap hamba. Tidak akan ada satupun di antara kita yang kemudian tidak diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah. Kata Allah, wa ma min dabbah, tidak ada yang melata, bahkan hewan melata pun, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali bagi Allah rezeki mereka. Nah, saudara sekalian, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka di sini kita mengetahui bahwa setiap kita harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Setiap kita harus menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Setiap kita harus menjadi diri yang selalu siap dengan apapun yang Allah berikan. Jadi ada rezeki yang menjadi janji Allah, dan ada ujian yang juga menjadi janji Allah. Apapun yang diberikan kepada kita, baik rezeki maupun ujian, kita harus menerima dengan baik. Kita harus menerima dengan ikhlas, kita harus menerima dengan penuh keridhaan. Karena sungguh orang-orang yang kemudian membagikan rezeki, karena sungguh orang-orang yang kemudian membagikan rezeki yang Allah bagikan, dia adalah orang yang bersyukur. Dan orang yang kemudian bersabar atas ujiannya, dia adalah orang yang bersyukur. Maka ketika kemudian Anda mendapatkan rezeki, Anda membagikannya kepada orang lain, itu bagian daripada syukur. Dan ketika Anda mendapatkan ujian, Anda kemudian menahannya seorang diri, lalu kemudian Anda ridha dengan keputusan Allah, maka Anda adalah orang yang bersyukur. Dan ini adalah dua bentuk syukur yang luar biasa. Syukur atas setiap nikmat yang Allah berikan, dan syukur atas setiap ujian yang Allah berikan. Kenapa kita bersyukur ketika mendapatkan ujian, Ustaz? Karena itu adalah bukti perhatian Allah kepada kita. Kenapa kita bersyukur ketika kemudian kita diberikan ujian, Ustaz? Karena Allah Azza wa Jalla mau kita semua sadar, mau kita semua kembali kepada Allah. Dan cara Allah membuat hamba-hambanya kembali kepadanya, salah satunya adalah dengan memberikan kepada mereka ujian. Maka ujian itu adalah bagian yang penting agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan hamba-hambanya. Nah, saudara sekalian melakukan Allah Azza wa Jalla, seperti tema kita hari ini, pada muqaddimah tadi saya sudah membahas masalah rezeki dan ujian yang dua-duanya adalah janji Allah. Sekarang lihat, merajut persaudaraan di tengah badai ujian. Kalimat yang harus kita garis bawahi adalah kalimat persaudaraan, yang kalau dalam bahasa Arab kita namakan ukhuwah. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali yang ada dalam kehidupan kita, di mana seseorang harus menyadari bahwa ketika kemudian mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka diperintahkan untuk bersaudara. Kata Allah Azza wa Jalla,
Innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah, sungguh orang yang beriman itu bersaudara. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan saling berpegang teguhlah kalian kepada tali-tali Allah. Wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingat-ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'da'a. Ketika dulu kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu kemudian Allah persatukan kembali hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Lalu kalian dengan nikmat Allah kalian menjadi orang yang bersaudara. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hari ini, di saat ini, di tempat ini kita menyaksikan, ya, di negeri ini kita menyaksikan bahwa Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita peringatan yang luar biasa. Allah pertunjukkan kepada kita kemahahebatannya, kemahakuasaannya. Dan Allah mau memberikan ini bukan tanpa disengaja, tetapi pasti ada maksud dan makna tertentu yang Allah mau, yang Allah inginkan, sehingga kemudian kita menjadi hamba-hamba yang sadar, hamba-hamba yang insaf, hamba-hamba yang kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Saudara, lihat, rezeki janji Allah, ditanggung oleh Allah. Ujian janji Allah dan Allah pasti berikan. Namun persaudaraan adalah perintah Allah, yang Allah sendiri yang mengatakan kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka ketika kemudian ini menjadi perintah, jatuhlah dia kepada hukum yang dikategorikan wajib. Maka setiap kita wajib, ya, untuk menjadi hamba Allah yang bersaudara, untuk kemudian menyayangi sesama saudara kita yang beriman. Kewajiban kita adalah menjaga saudara-saudara kita yang beriman. Kewajiban kita adalah terus menolong saudara-saudara kita yang beriman. Bahkan dalam hadis Bukhari dikatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan sungguh seorang hamba itu, dan sungguh Allah akan selalu menolong hambanya. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Selama hambanya menolong saudaranya. Maka kalau Anda menolong saudara Anda, ya, maka Anda termasuk hamba Allah yang akan ditolong oleh Allah. Dan inilah saatnya kita di tengah badai yang seperti ini. Ini ayat, ya, dikatakan diturunkan dalam keadaan kita tidak mendapatkan badai, ya. Ayat ini, ya, umum diberikan kepada seluruh orang beriman dimanapun dia berada, tanpa dalam keadaan belum ada badai, belum ada ujian corona, belum ada ujian taun, ya. Dan kita kemudian sudah dipersatukan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai saudara. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian kemudian dengan nikmat Allah kalian bersaudara. Yang menjadikan kita saudara adalah Allah. Maka kata para ulama, ini adalah saudara seiman, yang mana saudara seiman ini lebih kuat daripada saudara senasab. Nah, maka ketika kemudian Allah menjadikan kita bersaudara, maka ada hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antar satu sama lain. Di antaranya tentunya saudara sekalian, kalau tadi Allah mengatakan dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan wallahu fi auni al-abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ini dalam keadaan belum ada ujian corona. Bagaimana dengan adanya ujian corona? Tentu kita akan semakin diajak, ditarik, semakin ingin diuji oleh Allah untuk mengetes apakah kita semakin taat atau tidak. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu ini akan menjadi cara Allah untuk melihat siapa di antara kita yang betul-betul mau mengamalkan, ya, janji Allah, siapa di antara kita yang mau memenuhi perintah Allah, yaitu menjadikan saudaranya sebagai tempatnya beramal, tempatnya berbagi. Siapa-siapa saja yang melakukan itu, maka insya Allah dia telah mengundang, dia telah memancing pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ada satu ayat dalam surah Muhammad,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah." Hai orang yang beriman, in tansurullah. Kalau kalian menolong Allah. Menolong Allah itu artinya menolong hamba Allah. Yansurkum, maka kalian akan ditolong Allah, pasti ditolong Allah. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan hati-hati kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullah, kalau kalian menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah pasti mengokohkan ya kaki-kaki kalian. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disinilah kemudian kita berkaca. Disinilah kemudian kita harus menyadarkan diri kita dengan penuh kesadaran bahwa setiap kita ya adalah orang-orang yang bertakwa. Setiap kita adalah orang-orang yang mau menuju kepada Allah. Setiap kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka setiap kita harus memenuhi perintah Allah. Dan setiap kita mau memenuhi pemerintah Allah, ingat, ada perintah yang berkaitan dengan saudara Anda. Dan siapa saudara Anda? Ternyata bukan hanya yang seibu sebapak, tetapi saudara yang langsung Allah yang mempersaudarakan kalian. Allah yang mempersaudarakan kita adalah saudara seiman. Nah, itulah kenapa kita menjadi penting untuk membahas tema ini, yaitu merajut persaudaraan di tengah badai ujian. Itu karena setiap kita masih saja gagal faham, masih saja salah faham. Hampir setiap kita salah faham tentang arti persaudaraan. Bagi mereka persaudaraan itu hanyalah persaudaraan senasab. Bahkan guru kami di Sudan, Syekh Al-Amin Al-Hajj hafizahullah ta'ala, mengatakan al-ukhuwah al-imaniyah aqwa bikathirin min al-ukhuwah an-nasabiyah. Kata Syekh Al-Amin Al-Hajj hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ya, persaudaraan dilandasi karena keimanan itu jauh lebih kuat ya dibandingkan persaudaraan yang hanya berdasarkan darah, yaitu nasab. Lalu kemudian dijelaskan, Anda akan menemukan dalam Al-Quran, Anda akan menemukan dalam kisah-kisah sejarah-sejarah seorang saudara seibu sebapak mencelakakan saudaranya, seorang saudara membunuh saudaranya. Terjadilah pada kisah Qabil dan Habil, anak Adam yang membunuh saudaranya. Terjadilah pada kisah Yusuf alaihissalam, di mana 10 orang kakaknya ingin mencelakakan Yusuf alaihissalam. Coba lihat, saudara ingin mencelakakan saudaranya, ya. Dan ini terjadi pada seorang yang kemudian bernasab yang sama. Tapi apakah pernah Anda menemukan, ya, ada orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman ya, ini bukan iman yang palsu, bukan iman yang munafik. Kalau iman yang munafik bisa saja, tapi ini iman yang asli, iman yang hakiki, ya, iman yang betul-betul sesuai dengan pemahaman Allah, ya, sesuai dengan maunya Allah dan sesuai dengan maunya Rasulullah, sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pernah Anda menemukan seorang yang kemudian beriman dengan sesungguhnya keimanan, membunuh saudaranya yang sesama-sama beriman? Tentu tidak. Ya, maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah kesempatan kita untuk kemudian membuktikan kepada Allah bahwa ya Allah, saya adalah hamba-Mu yang ingin menaati perintah-Mu. Bahwa ya Allah, saya adalah hamba-Mu yang ingin menjadi hamba yang Engkau ridhai. Dan salah satu cara agar kemudian kita diridhai Allah, kerjakan apa yang kemudian Allah inginkan dari kita, yang Allah perintahkan kepada kita. Dan termasuk saudara sekalian, ya, termasuk saudara sekalian, ketika Allah Azza wa Jalla ya mengatakan di dalam Al-Quran, ya, dan ini menjadi bukti juga bahwa ketika kemudian kita mau doa-doa kita dijawab oleh Allah, hendaklah kita memenuhi apa yang Allah perintahkan pada kita. Apa itu yang Allah perintahkan? Salah satunya adalah bagaimana kalian menjaga betul hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesama kalian, yaitu antara seorang saudara beriman dengan saudaranya yang beriman yang lainnya. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, kata Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ingatkah kalian tahukah engkau Muhammad, ketika ada seorang yang bertanya kepadamu tentangku, wa idza sa'alaka, jika saja ada yang bertanya kepadamu tentangku wahai Muhammad, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib,
katakanlah kepadanya, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya orang-orang yang berdoa ketika mereka berdoa. Falyastajibu li. Hendaklah mereka memenuhi, hendaklah mereka mengikuti aturan-aturanku, memenuhi perintah-perintahku, dan di antara perintah Allah agar kemudian kita selalu bersaudara. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hak-hak saudara Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, hakul muslimi alal muslimi sittun. Ada 6 hak Muslim dari Muslim yang lainnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau hak Muslim yang pertama, jika engkau bertemu dengan mereka, maka berikanlah salam kepada mereka. Wa idza da'aka fa'ajibu, dan jika kemudian dia mengundangmu maka hadirilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu, dan jika kemudian dia memberikan nasihat kepadamu, dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Idza stansahaka fansah lahu. Lalu kemudian dikatakan yang keempat, wa idza, ini yang keempat saudara sekalian, termasuk juga hal yang penting, wa idza atas, dan dia jika bersin, ini hal yang sepele tapi subhanallah ini menjadi hak. Fahamidallah fashammithu. Ketika kemudian dia bersin lalu kemudian dia mengatakan alhamdulillah, dia bersyukur, memuji Allah, maka shammithu artinya balaslah dia dengan doa yarhamukallah, maka kemudian dia membalas lagi dengan doa yahdikumullah. Begitulah sunnah yang diajarkan kepada kita. Lalu kemudian yang kelima, idza marida fa'udhu, ketika kemudian dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu, dan jika kemudian dia meninggal maka ikutilah jenazahnya atau bantulah proses penguburannya. Nah, saudara sekalian, ini hak-hak Muslim dari Muslim yang lainnya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga hadis-hadis yang lain yang terpisah, dalam hadis yang sangat banyak sekali yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang bagaimana kewajiban seorang yang beriman kepada orang yang beriman yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, muliakan tamunya. Dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah mereka memuliakan tetangganya. Coba. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Lalu kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, jika berkumpul 3 orang di antara kalian, fala yatanajatsnani dunal akhar, maka jangan sampai 2 orang ini berbicara berbisik-bisik yang kemudian tidak diketahui oleh yang satu, karena itu bisa menimbulkan prasangka di mereka. Subhanallah, banyak sekali ayat hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan kewajiban-kewajiban Muslim dari Muslim yang lainnya, kewajiban orang beriman dari orang beriman lainnya. Ini menandakan bagaimana persaudaraan ini diatur sedemikian rupa oleh Allah. Kalau dia tidak penting, tidak mungkin ada hadis yang sangat banyak sekali yang berkaitan dengan orang beriman dengan orang beriman lainnya, hak orang beriman dari orang beriman lainnya, kewajiban orang beriman kepada orang beriman yang lainnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang yang menyayangi di bumi, makhluk-makhluk yang ada di bumi, khususnya orang beriman, sesama mereka orang beriman, yarhamuhumur rahman, maka Allah akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ard, sayangilah yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, maka yang di langit akan menyayangimu. Lalu kemudian Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatur dalam Al-Qur'an, dalam surah Hujurat, bagaimana tidak boleh ada di antara kita yang saling menggibahi, wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai ada di antara kalian yang saling menggibahi sesama kalian. Apa itu menggibahi? Berbicara tentang, apa itu gibah? Membicarakan tentang kejelekan seseorang, sedangkan orang yang kita bicarakan kejelekannya tidak berada bersama kita. Dikatakan dalam ayat, wala yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan sampai ada di antara kalian saling menggibahi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Apakah kalian mau kalian memakan bangkai saudara kalian padahal kalian tidak senang dengan memakan bangkai. Nah, saudara sekalian, di akhir ceramah kita hari ini, saya ingin memberikan kepada kalian dan kepada kita semua, di dalam closing statement saya hari ini, di kajian subuh kita, saya ingin memberikan kepada kalian rumus ini. Rumus apa? Jika kita mau Allah Subhanahu wa taala menyegerakan bantuannya,
Jika kita mau Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang kemudian menimpa kita, jika kemudian kita mau Allah Subhanahu wa taala mempercepat dikabulkannya doa kita, jika kita mau Allah Azza wa Jal ya menyegerakan agar mencabut ujian-ujiannya atau menguatkan kita untuk segera menyelesaikan ujian-ujian ini, maka salah satu cara yang penting sekali untuk kemudian ya, salah satu cara yang sangat penting sekali untuk kemudian kita pahami dalam rumus ini adalah segeralah carilah ya saudaramu yang perlu Anda bantu. Segeralah membantu saudaramu. Segeralah membantu hamba Allah yang lain. Segeralah cari saudaramu yang membutuhkan bantuan sehingga kemudian engkau segera ditolong oleh Allah. Seberapa cepat engkau menolong saudaramu yang mana dia adalah hamba Allah, maka secepat itu juga Allah akan menolongmu. Ingat tadi hadisnya, hadis yang sahih, wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya masih menolong saudaranya. Dalam ayat dikatakan, ayat dalam surah Muhammad, in tansurullah, kalau kamu menolong Allah, bagaimana cara menolong Allah? Yaitu menolong hamba Allah. Yang surkum, maka Allah akan menolongmu, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan, akan kokohkan pendirian. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka saya mengajak pada saudara-saudara yang live pada kajian hari ini untuk kemudian ikut berdonasi ya. Silahkan dicatatkan ya berapapun donasi yang kemudian Anda mau sumbangkan, dituliskan di YouTube atau kemudian dituliskan di YouTube Umfa Channel ini atau di Facebook Umfa Channel, tuliskan, catatkan, atau di live di Instagram Markas Hijrah Indonesia, silahkan dicatatkan berapapun. Lalu kemudian nanti Anda di layar Anda nanti akan ada rekening ya. Tolong dimasukkan nomor rekening yang akan dipakai di sana, baik di YouTube maupun di Umfa Channel. Nanti akan kita kumpulkan dan insyaallah pekan depan mungkin atau sebelum Ramadan insyaallah kita akan laporkan kembali sebagaimana kami melaporkan penggalangan dana yang sebelumnya. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah ya, berikan kontribusi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Masih banyak saudara-saudara kita yang perlu masker, banyak saudara-saudara kita guru ngaji, masih banyak saudara-saudara para dai, para ustadz yang terputus nafkahnya dikarenakan pandemi Covid ini. Maka kemudian kita ingin membantu mereka, sembakonya, mungkin ada yang listriknya, ada yang uang airnya dan seterusnya. Kita bantu mereka, memudahkan mereka untuk bisa bertahan hidup di tengah badai ujian yang seperti ini. Ingat, Allah akan selalu bersama kita selama kita selalu mau menolong saudara kita. Dan Allah Maha Adil. Ada yang Allah lebihkan hartanya tetapi kemudian dikurangkan dari segi kesehatannya, atau dikurangkan dari segi tenaganya, atau dikurangkan dari segi keilmuannya. Ada yang lebih keilmuannya, kurang hartanya. Dan masing-masing kita memiliki kelebihan-kelebihan, dan begitu juga dengan saudara-saudara kita. Kalau kemudian tadi rumusnya, seberapa cepat Anda menolong saudara Anda, seberapa banyak Anda menolong saudara Anda, maka secepat itu juga Allah akan menolong Anda, dan sebesar itu juga Allah akan menolong Anda dan mengangkat musibah-musibah. Seberapa cepat Anda mengangkat musibah saudara Anda, menolong saudara Anda, menyelamatkan mereka, seperti itu juga Allah akan mengangkat, secepat itu juga Allah akan mengangkat musibah-musibah Anda dan menyelamatkan Anda. Dan insyaallah ini adalah bagian daripada ikhtiar. Dan dalam hadis yang lain juga dikatakan, dalam hadis yang sahih ya, kata Allah, man yassar ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang kemudian memudahkan orang di dunia ini, maka Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat nanti, di dunia dan di akhirat. Dan kemudian dikatakan, man faraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menyelesaikan satu masalah seorang mukmin, seorang beriman di dunia ini, maka Allah akan menyelesaikan masalahnya di hari kiamat nanti. Maka mari saudara sekalian ya, terus kita jalin persaudaraan ini di tengah Covid yang mungkin kita tidak akan bisa bertemu secara fisik, tetapi insyaallah kita bisa bertemu lewat media sosial dan seterusnya. Mari ya, Allah Maha Adil, ya Allah berikan kepada kita media sosial yang hari ini sangat membantu kita untuk bisa belajar terus menerus, untuk bisa mengkaji keilmuan terus menerus, meskipun kita tidak lagi bisa bertemu ya secara langsung, secara fisik, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya dengan kecanggihan teknologi ini, atas izin Allah tentunya, ya kita bisa menyebarkan faidah-faidah dari ilmu-ilmu yang kemudian insyaallah bisa mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian ya, semoga
persaudaraan kita terus terjalin dengan baik, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu ya bersaudara. Insyaallah pada pukul 9 nanti ada kajian online juga dari Tabligh Akbar dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, jam 9 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 waktu Indonesia Barat. Silahkan dibuka di YouTube Wahdah TV. Dan kemudian juga ada dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Yusron Ansor, juga di Wahdah TV pada pukul 8 pagi atau pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Saya akan saya akan coba memberikan kesempatan kepada penanya. Saya kira demikian ikhwah sekalian dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik hidayah. Saya mengingatkan insyaallah sore nanti jam 4:30 waktu Makassar atau jam 3:30 waktu Indonesia Barat, waktu Jakarta dan sekitarnya, atau jam 5:30 waktu Jayapura dan sekitarnya, Indonesia Timur, kita insyaallah akan ada kajian Ad-Da wad Dawa. Bagi yang mau membeli bukunya silahkan ya, dibeli, dicari toko buku kitab Ad-Da wad Dawa ya, kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Silakan dicari Ad-Da wad Dawa. Ini melanjutkan kajian kita yang ada di Kabupaten Sidrap, yang mana penyelenggaranya meminta untuk kemudian kita melanjutkannya di kajian online, dan insyaallah akan kita lanjutkan nanti sore ya 4:30. Dan saya ingatkan kembali jam 9 nanti ada kajian bersama Ustadz Zaitun Rasmin dan Ustadz Yusron Ansor hafizahumallah ya di Wahdah TV. Kemudian malamnya, nanti malam ya, khusus teman-teman yang sudah terdaftar via Zoom yang ada di Malaysia, insyaallah kita akan kajian via Zoom bersama saudara-saudara kita yang ada di Malaysia yang sudah terdaftar lewat akun Zoom yang kita sudah sebar pamfletnya beberapa hari sebelumnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih yang sudah ikut berdonasi, dan terima kasih kepada setiap teman-teman yang sudah hadir untuk menyaksikan kajian subuh kita. Semoga Allah memberkahi kita, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.